masing-masing kitab doa, terus kepercayaan dan agama. Sudah dimulai. Sudah selesai. Halo semuanya. Hai. Apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, apakah semua alat tulisnya sudah disediakan semua di atas meja? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Rizky. Rizky kenapa? Alfa. Alfa. Ya, semoga Rizky bisa ke sekolah lagi untuk melaksanakan pembelajaran bersama kita. Kemudian lagi, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan satu lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri di tempatnya masing-masing. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan semuanya untuk duduk kembali. Hari ini Ibu mau tanya, apakah sampai hari ini kalian pernah mengalami kegagalan? Pernah. Kalau pernah, apa sih yang kalian lakukan ketika menghadapi kegagalan itu? Oke, mencoba lagi, berusaha lagi, dan terus belajar. Pernahkah kalian merasa mau menyerah? Pernah. Sebagai seorang manusia, wajar kalau kita mau menyerah ya. Tapi ingat, motivasi untuk hidupnya supaya selalu bangkit. Ketika gagal, kita boleh sedih, tetapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus berusaha lagi, belajar lagi supaya bisa berhasil. Oke, supaya belajarnya lebih semangat lagi, sekarang semuanya berdiri dulu, kita akan melakukan ice breaking. Oke, silakan semuanya berdiri. Oke, sudah siap? Siap. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Sekarang, sebelum memulai pembelajaran, di atas meja sudah Ibu sediakan buah. Buah apa? Buah jeruk sama buah lengkeng. Jadi, buah jeruk ini menurut kalian bisa dimakan nggak sih? Bisa. Bisa. Kalau bisa dimakan, coba kupas buahnya, bagi-bagi sama temannya. Silakan dimakan buahnya dulu, dirasakan rasanya seperti apa.
Silakan makan buahnya. Bagaimana rasanya? Manis. Manis. Apakah ada sesuatu yang ada di buah tersebut? Ada ketemu bijinya nggak? Ada. Bentuknya apa? Bulat. Bijinya itu kalian makan juga atau tidak dimakan? Tidak dimakan. Oh, tidak dimakan. Berarti kalau tidak dimakan supaya kita bisa terus mendapatkan jeruk lagi dan lagi, berarti bijinya itu diapakan? Bisa kita tanam. Kalau kita tanam, dia akan bisa berbuah berbuah lagi. Oke. Berdasarkan persepsi tadi, waktu kalian memakan buahnya, ketemu dengan biji di dalamnya, apakah kalian tahu hari ini kita mempelajari tentang apa? Penyebaran biji. Tentang penyebaran biji. Oke. Kemudian lagi, kalian pernah nggak melihat pohon kelapa? Pernah. Kalau pernah, apakah kalian pernah menemukan pohon kelapa itu tempat tumbuhnya berjauhan dengan tempat tumbuh induknya? Pernah. Pernah? Misalnya di mana? Pohon kelapa satunya di mana? Di sawah. Di sawah. Satunya di jalan raya. di jalan raya misalkan atau di lingkungan sekolah. Ya. Kalian tahu nggak penyebabnya apa sih yang menyebabkan? Seharusnya kan kalau buahnya jatuh, mungkin anaknya tumbuh di situ aja, nggak mungkin di lingkungan. Kenapa? Terbawa air. Bisa terbawa air, tapi kalau terbawa air syaratnya harus pohon kelapa itu hidup di daerah perairan. Oke, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai secara bersama. Tujuan pembelajarannya ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada tujuan pembelajaran pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada aspek sikap, siswa dapat menunjukkan sikap berdoa, santun, disiplin waktu, jujur, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi ini ditunjukkan selama kegiatan proses belajar mengajar kita berlangsung. Kemudian, tujuan pembelajaran pada aspek pengetahuannya ini, yang pertama, siswa dapat menganalisis macam-macam penyebaran biji melalui berbagai perantara berdasarkan pengamatan video dengan baik. Yang kedua, siswa dapat membandingkan proses penyebaran biji yang dibantu oleh manusia dengan proses penyebaran biji yang dibantu oleh hewan berdasarkan kegiatan diskusi dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat peta konsep tentang penyebaran biji berdasarkan kegiatan tanya jawab dengan benar, dan tujuan pembelajaran pada aspek keterampilannya, siswa dapat menggambar struktur biji kacang dengan benar. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai secara bersama-sama. Jadi nanti dalam kegiatannya, kalian nanti akan ada menganalisis macam-macam penyebarannya itu terdiri dari apa saja, kemudian membandingkan prosesnya antara penyebaran biji yang dibantu oleh manusia dengan proses penyebaran biji yang dibantu oleh hewan. Oke. Yang ketiga itu membuat peta konsep, nanti kita akan membuat bagian yang pentingnya saja, tapi dalam bentuk bagan, dan menggambar struktur biji kacangnya ini itu nanti lengkap dengan bagiannya. Oke, di sini ada yang suka menggambar? Ada. Kalau ada yang suka menggambar, pasti bagus nanti di keterampilannya ini, ya. Dalam menggambar struktur biji kacangnya nanti, itu nanti akan digambarkan dari bentuk utuhnya dulu, kemudian dimulai dari anatomi bagian dalam. Oke. Berdasarkan tujuan pembelajaran ini, kira-kira bisa dipahami dengan baik? Bisa. Oke. Selain pohon kelapa tadi, ada pohon apa lagi yang biasanya kalian temui yang tempat tumbuhnya jauh dengan tempat tumbuh induknya? Pohon mangga. Bisa rambutan, mangga. Kalau mangga asal tumbuhnya di mana dulu? Kebun. Di hutan. Kemudian ada di mana lagi? Ada di sawah. Berarti gimana bijinya itu? Bentuk bijinya seperti apa?
Ya, lonjong. Gimana rasanya? Kemarin gitu. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Nah, di atas meja kalian sudah Ibu bagikan asesmen awal. Jadi itu untuk mengukur kemampuan kalian dalam belajar, silakan diisi dulu sesuai dengan yang kalian tahu, diisi dulu. Silakan ditulis dulu. Sudah selesai? Oke. Sudah. Kalau sudah selesai, silakan lembarnya itu disampingkan dulu. Sekarang Ibu akan memberikan materi. Tadi pembelajaran kita materinya tentang apa? Sudah nih. Tentang penyebaran biji. Oke, dalam proses penyebaran biji itu terdapat berbagai perantara dalam membantunya. Penyebaran biji itu apa sih yang kalian tahu? Penyebaran biji adalah Pergerakan biji dari induknya. Di mana tujuannya buat apa pergerakan biji tersebut? Berkembang biak. Tujuannya adalah untuk berkembang biak, untuk memperbanyak spesiesnya. Di mana nanti mereka akan melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu dilakukan supaya mereka bisa bertahan hidup. Ada tumbuhan yang melakukan penyesuaian dirinya itu berupa duri, dan ada juga yang dengan mengatup daunnya. Ada juga dengan proses penyebaran bijinya itu dibantu oleh berbagai perantara. Itu semua adalah untuk berkembang biak dan menyesuaikan diri. Oke, jadi dalam proses penyebaran biji itu ada berbagai macam perantara yang membantunya. Yang pertama ada perantara anemokori, apalagi hidrokori, antropokori, dan zookori. Kalau anemokori itu merupakan apa? perantara oleh angin. Penyebaran biji yang dibantu oleh perantara angin. Kemudian yang zookori Oleh hewan. proses penyebaran biji yang dibantu oleh hewan. Kalau antropokori penyebaran biji yang dibantu oleh manusia. Kemudian hidrokori adalah proses penyebaran biji yang dibantu oleh air. Oke. Kemudian pada bagian proses penyebaran biji secara zookori ini itu dibedakan lagi menjadi 4 macam. Ada entomokori, yang keduanya ada apa? Chiropterokori, yang ketiganya ornitokori, yang keempat entomokori. Coba siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Kalau entomokori itu penyerbukannya dibantu oleh apa? Serangga. Dibantu oleh serangga. Kemudian chiropterokori ini dibantu oleh kelelawar, dan ornitokori ini adalah proses penyebaran yang dibantu oleh burung. Kalau mamokori oleh mamalia. Oke, kita lanjut. Nah, ini itu penyebaran biji secara anemokori atau proses penyebarannya dibantu oleh
angin. Contohnya itu seperti bunga Dandelion dan mapel. Ingat, apa sih ciri-cirinya anemokori? Kalau dibantu oleh angin, ciri-cirinya apa? Bijinya ringan. Bijinya kecil dan ringan, kemudian bijinya bersayap. Kalau misalkan bijinya itu tidak ringan, kira-kira bisa dibantu angin nggak? Oke, tidak. Contohnya itu seperti ini. Ibu tadi mendapatkan media di lingkungan sekitar sekolah kita, bentuknya seperti ini. Jadi, di sini ada tumbuhan rumput liar. Dia ini memiliki struktur biji yang ringan, mudah dibawa angin, dan bersayap. Jika kita goyangkan seperti ini, jika ada angin yang menggoyangnya, maka akan jatuh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, berarti rumput liar merupakan salah satu contoh dari proses penyebaran biji yang dibantu oleh angin. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke, kalau mengerti, kita lanjutkan materinya. Kemudian kita lanjut ke hidrokori. Tadi hidrokori proses penyebaran bijinya dibantu oleh air. Misalnya apa contohnya? Kelapa. Pohon kelapa. Pohon kelapa itu tumbuh di mana? Pohon kelapanya tumbuh di mana biasanya? Ada di perairan, ada di sawah, ada di darat, ya. Kalau dia itu termasuk ke dalam contoh hidrokori, berarti salah satu syaratnya pohon kelapa ini harus tumbuh di daerah perairan. Jadi ketika pohon kelapa ini memiliki buah yang sudah tua, maka buahnya akan jatuh. Kemudian kalau dia dekat perairan, maka akan terbawa oleh arus air. Buahnya itu mengikuti arus airnya. Kemudian dia akan tumbuh di tempat kemana arus airnya itu membawa dia, ya. Misalkan di daerah pantai. Untuk hidrokori gimana? Bisa kita lanjut? Bisa. Kemudian kita lanjut ke isokori, di mana proses penyebukannya dibantu oleh Hewan. Dalam isokori ini dibagi lagi menjadi 4 macam. Ada yang namanya entomokori. Entomokori ini adalah penyebaran biji dengan bantuan serangga, contohnya seperti semut. Kalau dibantu dengan kelelawar disebut apa? Chiropterokori. Contohnya seperti ini. Kelelawarnya pada malam hari memakan buah apa? Makan buah jambu. Kemudian kalau proses penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar, contohnya apa? Oleh burung. Jadi penyerbukan yang dibantu oleh burung ini namanya adalah ornitokori. Sedangkan penyerbukan yang dibantu oleh hewan mamalia disebut dengan mamokori. Ini hewan apa sih? Luwak. Bukan luwak. Di sini makan apa dia? Biji kopi. Biji kopi. Ciri-cirinya tahu nggak? Ciri-ciri dari isokori itu apa? Oke, bijinya itu tidak dapat dicerna. Terus apa yang dimakannya? Daging. Hanya daging buahnya saja. Mungkin daging buahnya bisa menarik perhatiannya, rasanya enak, kemudian dimakan. Tapi pada sistem pencernaannya, bijinya tidak dapat dicerna. Kalau bijinya tidak bisa dicerna, terus diapain biji di dalam tubuhnya? Dikeluarkan bersama dengan kotoran. Dia makannya di tempat A, kemudian mengeluarkan kotorannya di tempat B. Otomatis tumbuhannya nanti tumbuh di mana? Di tempat B. Oke. Sampai di sini gimana? Mengerti? Mengerti. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya yang di belakang? Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke. Kemudian kita masuk ke penyebaran yang dibantu oleh manusia. Itu disebut oleh apa? Antropokori. Oke. Jadi proses penyebarannya itu ada 2. Yang pertama apa? Secara tidak sengaja dan secara sengaja. Oke. Secara tidak sengaja dan secara sengaja. Kalau dia secara sengaja berarti contohnya seperti apa?
Menanam padi. Seperti menanam padi, menanam jagung, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Pokoknya yang dibantu manusia secara sengaja ya. Sedangkan dengan bantuan tidak sengaja ini, namanya kan juga tidak sengaja. Berarti ketika dia sedang melakukan aktivitas di luar, misalkan beraktivitasnya di lapangan sedang bermain bola, terus tidak sengaja ada biji rumput yang lengket di pakaiannya. Kenapa sih bijinya itu timbul bisa nempel di pakaiannya? Karena bijinya berduri. Bisa karena bijinya mempunyai duri dan bijinya juga mempunyai kait. Kalau dia tidak mempunyai kait, dia tidak bisa nempel. Ya. Contohnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu rumput yang proses penyebarannya itu dibantu oleh manusia secara tidak sengaja. Jadi kalau misalkan lagi berjalan di lapangan, otomatis struktur bijinya yang punya biji berduri dan mempunyai kait ini akan membuat bijinya menempel pada pakaian. Oke, coba di sini 2 orang dulu yang maju meminta, 1 cowok 1 cewek. Silakan, Rehan 1 sama 1. Oke, silakan maju ke depan. Sekarang Rehan di sini akan menggunakan kaos tangan. Jadi ibaratkan Rehan ini sedang berjalan di daerah lapangan terbuka. Silakan dipakai. Oke, di situ dulu sebentar. Oke, sekarang perhatikan ke depan nih supaya temannya melihat. Jadi misalkan Rehan ini sedang beraktivitas ya, ibaratkan dia sedang ada di lapangan nih. Misalkan mau mengambil buah di sini, tapi melewati rumput ini. Enggak, dari tengah sini. Ya, ada yang lengketnya. Oke, ambil. Apa yang terjadi? Angkat tangannya. Apa yang terjadi, Han? Nyaring. Apa yang terjadi? Angkat tangannya. Apa sih yang terjadi pada tangannya? Biji rumputnya menempel. Bijinya menempel. Karena apa tadi? Karena bijinya berduri, mempunyai kait, ya. Hati-hati ya. Sekarang lepas sarungnya. Terima kasih. Silakan duduk. Ini tadi merupakan contoh secara apa? Sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Ya. Bentar ya Hana, tunggu ya. Oke, sekarang yang satu lagi. Silakan maju ke depan. Di sini ada biji kacang dan di sini ada tanah. Kalau untuk mempraktekkan materinya penyebaran biji yang dilakukan oleh manusia, berarti dia harus apa? Harus menanam. Berarti ini terjadi secara sengaja. Sampai di sini mengerti? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam kelompok? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kelompoknya sudah Ibu atur dan sudah Ibu sesuaikan dengan karakteristik kalian. Jadi di atas meja sudah Ibu sediakan LKS. LKS itu adalah lembar kerja siswa, di mana di dalamnya itu terdapat suatu masalah yang harus kalian selesaikan berdasarkan video tadi. Jadi dalam satu kelompok itu temannya dibagi, misalkan satu mengerjakan A, satu mengerjakan B, satu mengerjakan C. Ya. Sudah mendapatkan LKS-nya semua di atas meja? Kok butuh ini? Sudah. Sekarang bagi tugasnya. Ya. Silakan dibagi tugasnya dulu. Nanti kalian nomor. Perhatikan petunjuk cara mengerjakan soalnya. Iya, ciri-cirinya itu. Iya, prosesnya itu. Ada yang mau ditanyakan? Buatlah peta konsep. Inilah yang ditulis peta konsepnya. Jam soal penyebaran biji. Oke, Bilang sekarang perhatikan Ibu di depan. konsep. Perhatikan ya. Biji. Untuk soal nomor 1, caranya seperti ini. Kan soalnya analisislah macam-macam penyebaran biji melalui berbagai perantara. Tadi analisisnya itu berdasarkan video yang kalian amati tadi. Sekarang Ibu akan putar lagi videonya, diperhatikan baik-baik.
Perhatikan dari macam-macam penyebarannya, ciri-ciri dan prosesnya. Itu untuk soal yang nomor 1. Yang nomor 2, itu nanti kalian akan membandingkan proses penyebaran biji dengan hewan dan proses penyebaran biji dengan manusia. Lalu nanti yang ketiganya, kalian akan membuat peta konsep dan menggambarkan struktur biji kacang. Sudah siap memperhatikan videonya? Sudah. Penyebaran biji. Biji merupakan Ibu, mana gambarnya, Bu? perkembangbiakan yang harus maka sebagai makhluk yang juga dapat berkelanjutan, tumbuhan mempunyai tekstur tumbuhan menyebarkan bijinya. Inilah cara penyebaran biji pohon pinus yang mungkin belum kamu ketahui. Pada saat musim pohon pinus berbuah, banyak hewan-hewan yang mengumpulkan dan memakan biji-biji pinus. Burung-burung mengupas kerucut buah pinus dan memakan bijinya. Tupai juga mengupas kerucut dan memakan bijinya. Tahukah kalian, ada spesies burung yang disebut sebagai nutcracker yang mengupas kerucut buah pinus dan mengumpulkan bijinya sebagai cadangan makanan. Biji-biji itu ia kumpulkan di dalam tanah, walau kadang simpanannya telah diambil oleh hewan lain. Tetapi hal itu tidak menghalanginya untuk mengumpulkan lebih banyak biji dan menyimpannya di tempat yang sangat jauh, bahkan sampai ke puncak pegunungan. Dan kabar baiknya, ia tidak ingat di mana saja ia menyimpan makanannya itu. Akhirnya, biji-biji yang terlupa itu akan tumbuh menjadi tanaman baru di tempat yang awalnya tandus. Dengan cara ini, tanaman pinus akan tersebar dan tumbuh di area hutan yang sangat luas. Bentar lagi jam sekarang. Aku sholat. Ya, apa aja. Kamu sering bahwa ini adalah penyebaran biji yang dibaca oleh manusia. Biji akan lengket pada pakaian pada dirinya. Biji pun akan tersebar ke tempat yang lain. Pohon kelapa dan beberapa tumbuhan yang lain menyebarkan bijinya dengan menyebar tumbuhan lain. Ketika jatuh dari pohonnya, dia akan menanam air dan dia akan kelelawar, termasuk yang paling penting. Di tengah hutan hujan tropis, kelelawar akan memakan buah Lihat apa saja. perantaranya, Pisang hutan, prosesnya ya. rambutan hutan, jambu air hutan. Seringkali mereka tidak cuma memakan buahnya, tapi juga menelan bijinya dan mengolah di tempat lain. Lalu dari biji-bijinya akan tumbuh kehidupan baru, membuat kelelawar menjadi salah satu penyebar biji terbaik yang bahkan bisa menyembuhkan kembali hutan yang rusak. Bahkan kalau dibanding dengan burung, persentase penyebaran biji yang dilakukan kelelawar masih lebih tinggi. Dari sekitar 1.450 spesies kelelawar di dunia, 20% diantaranya termasuk pemakan buah. Ya, berdasarkan video tadi, silakan dianalisis dari perantaranya, ciri-cirinya, atau bisa juga beserta dengan contohnya. Kemudian prosesnya itu gimana? Silakan dibagi tugasnya ke teman-teman yang lain sambil berdiskusi. Silakan kalian mencari informasinya dari berbagai sumber, bisa dari bahan bacaan, bisa juga melalui media internetnya. Jadi silakan digunakan sebaik mungkin untuk hasil yang lebih baik. Oh iya, di belakang. Ada yang ditanyakan? Kira kemana?
Kalau masih ada yang bingung atau belum mengerti, bisa angkat tangan, tanyakan ke ibu. Yang di belakang sudah mengerti, kelompok belakang? Sudah ngerti? Nanti tanya sama ibu ya. Ya, digambarkan dulu, kemudian diberi keterangannya. Kalau ada penggaris, bisa digunakan penggarisnya untuk memberi keterangan pada gambar. Internetnya boleh digunakan ya. Silakan cari bahan referensi sebanyak-banyaknya untuk menganalisis. Aduh. Mana spot? Sudah dibagi tugasnya. Bagi tugasnya dulu. Sudah dapat pembagian tugasnya? Ya. Yang panjang bisa dipersingkat. Jadi kan menganalisis, dibikin kata-katanya. Rangka-rangka we. Tahu lang gosok laray. Dia mati ciri-cirinya dulu baru proses. Di sini pengertiannya dulu. Anemokori ini penyebaran dibantu oleh apa? Kemudian di bawahnya ciri-ciri, lalu paling bawahnya itu prosesnya gimana? Ya, jadi harus berurutan. Prosesnya itu bagian terakhir. Dari teks bacaan itu bisa disingkat menjadi jawaban yang menggunakan kata-kata kalian. Nggak harus yang ya. Oke, ya bisa. Di sini ada yang mau ditanyakan? Bagus ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya. PCE. Nomor berapa? Oh, yang peta konsep. Peta konsepnya boleh ditulis seperti ini, dibikin cabang-cabangnya. Pokoknya hewan ini kan ada lagi cabang-cabangnya. Terus tepat garisnya di sini gitu loh. Jangan timbul ke yang lain. Ya. Ada kertas kosong di sini. Muat aja, nggak apa-apa. Sini ada kertas kosong di sini. Kenapa nggak pakai buku gambar punya? Ya boleh. Kalau buku gambar boleh. Gunakan waktunya, jangan terlalu waktunya sebentar lagi kita akan presentasi.
Waktunya tinggal 5 menit lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti hasilnya dikembangkan untuk kegiatan presentasi. Yang di belakang sudah? Di belakang sudah? Kamu kenapa? Sakit kah? Oh, ya. Ya, aku yang baca. Bisa gak? Sebutlah instruktur yang Bagi tugasnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang dibandingkan hanyalah prosesnya aja, itu dibantu oleh siapa. ya bagus. Bagus ya, sudah kita nggak usah kenal lagi. Gimana tugasnya? Ada yang sudah selesai? Sedikit lagi. Oh, sudah kalian semua. Itu sudah. Wih, pendek sekali. Astaga. Ada yang mau bertanya? Apakah masih banyak yang belum selesai? Sudah? Oke, Sebentar sebentar lagi lagi ya, ya, karena kita sebentar lagi akan presentasi. Bilang ke temannya. Oke, sekarang ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisisnya di depan. Ya udah. Oke, nggak apa-apa.
Dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Persiapkan 1 pertanyaan untuk kelompok 1. 1 ya. 1 pertanyaan, nanti angkat tangan. Maju aja. Yuk, Semua ada. nggak apa-apa. Yang di belakang. Oke. Nanti ditunjukin sadar. Silakan bentuk barisannya. Sadar aja. Silakan dimulai. Perhatikan temannya dalam presentasi dan siapkan 1 pertanyaan. Hanya 1 ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota 7 orang. Ada Winda, ada Melinda, ada Reva, ada saya Esther, ada Margareta, ada Adel dan Lesa. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang penyebaran biji. Pertanyaan pertama tentang menganalisis kan. Jadi ada 4 macam, ada anemokori, ada hidrokori, ada antropokori, dan ada zookori. Kita mulai dari anemokori terlebih dahulu. Anemokori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan angin, contohnya seperti dandelion dan maple. Ciri-cirinya bijinya biasanya kecil, ringan, atau bersayap. Prosesnya seperti tumbuhan atau bijinya biasanya terbawa oleh angin, lalu terguling saat saat mendarat di tanah, maka akan muncul atau tumbuh anakan baru. Lalu hidrokori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan air, contohnya seperti pohon kelapa dan bakau. Ciri-cirinya dia hidup di daerah perairan seperti pantai, atau di persawahan, atau di mana saja. Prosesnya, kelapa dapat mengapung di air, lalu dia akan hanyut ke daratan dan memunculkan anakan baru. Selanjutnya, antropokori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Terdapat 2 cara, yaitu secara sengaja maupun tidak sengaja. Ciri-ciri buahnya menarik, rasanya biasanya enak, memiliki biji dengan ukuran bervariasi, ada bulat, ada lonjong, dan sebagainya. Biji mempunyai kait atau berduri. Prosesnya, kalau secara tidak sengaja, saat kita bermain bola, biji rumput akan menempel di kaos kaki. Terus yang secara sengaja, saat kita menanam padi atau menanam tumbuhan-tumbuhan lain. Selanjutnya yang terakhir adalah zookori, merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan hewan, dibagi menjadi 4, yaitu entomokori, dibantu oleh serangga, contohnya biji wijen atau tembakau, Chiroptericori, dibantu oleh kelelawar, contohnya biji jambu dan pepaya. Ornitokori, penyebaran dibantu oleh kelelawar, contohnya biji pinus. Dan mamokori, penyebaran biji dibantu oleh hewan mamalia, contoh hewan mamalianya adalah luwak yang memakan biji kopi. Ciri-cirinya seperti susah atau tidak bisa dicerna, makanya biji tersebut dikeluarkan bersama kotoran hewan. Prosesnya seperti luwak memakan biji kopi, dia makannya di tempat A, lalu dia mengeluarkan kotorannya di tempat B. Jadi akan tumbuhlah kopi di tempat B tersebut. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1 orang? Oke, silakan. Oke, diulangi lagi. Bisa diulangi lagi? Apa fungsi buah dalam penyebaran biji? Apa fungsi buah dalam penyebaran biji? Pertanyaan dari kelompok 4. Ya.
Fungsi buah dalam penyebaran biji adalah buah itu adalah sebuah bagian luar dari biji. Dia bakal bisa apa? Ya, buah itu kan dagingnya bisa dimakan, misalnya luwak. Lalu hewan itu memakan daging buahnya, Ya. makanya bijinya tuh dikeluarkan Ya, dari penjelasannya hewannya. seperti itu. Maksudnya itu tujuan fungsinya buah itu adalah untuk berkembang biak. Salah satu caranya yaitu menggunakan bijinya yang diselimuti oleh daging buah. Itu maksudnya. Apakah kelompok 4 sudah mengerti? Oke, kalau mengerti kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk tempatnya masing-masing. Sekarang silakan kelompok 4 maju ke depan. Pertanyaan susah. Maju dong. Bisa pinjam mic-nya? Bisa dipegang, pegang bisa. Dipersingkat ya. Pegang bang, persingkat. Bisa enggak? Kalau sudah siap, silakan dimulai. Ya. Perhatikan yang lain, jangan ribut. Perhatikan ya. Siapkan satu pertanyaan untuk kelompok 4 sebelum kita masuk ke dalam tes. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Junian Bhum Salim, Darel Afinko, Jose Septian Irawan, Bayu Dwi Wahyu Samudra, Paskah Aprilino Harokan, Kevin Agusto Pratama, dan Ida Rahma Maulida. Kami telah menyelesaikan proses diskusi kami. Lalu berdasarkan pertanyaan yang sudah diberikan, penyebaran biji merupakan proses pertumbuhan pada tanaman angiosperm atau tumbuhan yang melakukan reproduksi dengan bunga. Lalu dari penyebaran biji ini terbagi menjadi 4 tipe, yaitu anemokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh angin, hidrokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh air, zukori, penyebaran biji yang dibantu oleh hewan, yang terbagi lagi menjadi 4 tipe. Zukori terbagi menjadi 4 tipe. Ada entomokori, penyebaran biji yang dibantu oleh serangga, chiropterokori, penyebaran biji yang dibantu oleh kelelawar, ornitokori, penyebaran biji yang dibantu dengan burung, dan mamokori, penyebaran biji yang dibantu oleh mamalia. Lalu antropokori adalah penyebaran biji yang dibantu oleh manusia. Penyebaran ini bisa sengaja atau tidak sengaja. Lalu antara penyebaran biji yang disebabkan oleh zukori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh hewan, dan antropokori, penyebaran biji yang dibantu oleh manusia, jika dibandingkan proses penyebarannya ini, penyebarannya dilakukan oleh manusia cenderung disengaja, hingga biji yang disebarkan oleh manusia cenderung lebih manis karena diatur oleh manusia. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Apakah ada yang mau bertanya untuk kelompok 4? Kelompok 1, silakan. Sebutkan 2 ciri-ciri penyebaran oleh hewan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, bijinya itu menempel dengan buah. Lalu bijinya juga bisa seperti biji yang disebarkan oleh angin, dia bisa ringan karena bisa menempel di tubuh-tubuh hewan. Oke, sudah bisa mengerti dengan jawaban dari kelompok 4? Oke, kalau sudah mengerti, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, sekarang silakan maju untuk kelompok 2, yang lainnya boleh duduk. Silakan untuk kelompok 2, itu untuk membacakan bagian peta konsepnya.
Siapa yang baca? Siapa yang baca? Silakan diperhatikan kelompok 2 untuk presentasi. Oke, bisa dimulai. Mana? Oh. Apa yang kamu baca itu? Dulu. Iya, ini dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Angga Syaputra, saya Devlin Christian, Samuel William Alexander, Coki Octavianus, Aisyah, dan Amelia Ajahra, dan Juniardi. Ya. Aku udah. Kami telah membuat peta konsep tentang penyebaran biji. Itu anime kori, angin, contohnya pada biji dandelion dan maple. Hidrokori, air, contohnya kelapa dan bakau. Zukori terbagi. Zukori yang dibagi menjadi 4, yaitu entomokori, serangga, contohnya wijen dan bakau. Chiropterokori, kelelawar, contohnya jambu dan pepaya. Ornitokori, burung, contohnya beringin dan kenari. Mamokori, luwak, contohnya biji kopi. Dan terakhir antropokori, manusia, contohnya kacang, padi, dan jagung. Sudah? Apakah ada yang mau bertanya pada kelompok 2? Silakan satu orang. Peta konsep. Lama. Kamu peta konsep. Apa yang mau ditanya? Hewan apa yang termasuk jadi perantara yang dibantu oleh hewan? Sebutkan 2 hewan yang bisa jadi perantaranya. Serangga dan burung. Ya, baik. Ya, Bu. Jawabannya serangga dan burung sudah jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Silakan duduk. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan dalam membandingkan proses anemokori dan zookori. Ada kawa. Silakan maju, dilepas saja, nggak apa-apa, dilepas nih. Silakan maju situ. Ya. Oke, silakan dimulai. Ya, silakan dimulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rido, Rehan, Sahrul, Adit, Ahmad, David, dan saya Putri. Perhatikan temannya yang di depan. Silakan. Dari Oke, silakan dibacakan. Kau cepat. Pertanyaannya apa teh?
Sudah? Oke, nggak mau mulai aja, nggak apa-apa, percaya diri. Oke, harus percaya diri ya, harus berani tampil di depan. Nggak apa-apa aja, tidak ada yang menertawakan jawaban kalian. Silakan, tidak apa-apa. Penyebaran biji dibantu oleh berbagai perantara. Jawaban kami Omnimorphori adalah penyebaran biji dengan bantuan dari angin, tumbuhan dan apa ini? Dan Oke, nggak apa-apa, jangan gugup, percaya diri. dan Yang nulis bacanya aja, yang nulis bacanya. Ya, silakan. Ya. Anemophori adalah penyebaran biji dengan bantuan dari angin, contohnya dandelion dan mapel. Ciri-cirinya yang dibentuk oleh angin yaitu bijinya ringan, kecil dan bersayap. 2. Hidrokori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan air, contohnya buah kelapa yang hanyut di bawah air. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Oke, silakan. Apa saja tanaman yang penyebarannya dibantu oleh manusia, bukan internet. Pertanyaannya, apa saja tanaman yang proses penyebaran bijinya dibantu oleh manusia? Tanamannya seperti tanaman apa? Padi, jagung, sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran. Sudah? Oke, kalau Itu sudah, adik. apakah kelompok 1 sudah puas dengan jawabannya? Oke, kalau sudah puas, sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk di tempatnya kembali. Mana tadi ini? Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, sekarang karena kita sudah mempresentasikan kelompoknya dengan baik, sekarang kita tepuk tangan dulu untuk semua kelompoknya. Terima kasih. Ya. Kegiatan selanjutnya, Ibu akan mengadakan kegiatan evaluasi di mana itu nanti akan menggunakan Google Form, boleh menggunakan Chromebook-nya dengan petunjuk yang diberikan Ibu tadi. Satu Chromebook itu ada dalamnya 2 orang, jadi kerjasama dalam menjawab soal tersebut. Kemudian silakan dibuka internetnya dulu, dibuka internet Google Chrome-nya. Kemudian silakan kalian mengetik di bagian alamatnya untuk masuk ke soal evaluasi. Silakan mulai diketik. Nanti di isian nama, tulis nama 2 orang kelompoknya. Ketik. Q mana Q? Gimana ini? Kalau sudah bisa masuk, boleh langsung dijawab soalnya.
Mana isinya? Ya, Di sini. pakai email yang ada di situ aja. Di sini kah atau di sini? Di sini kah? Namanya berdua, tulis dengan kata pemisah dan. Tulis nama, kelasnya, kemudian mata pelajarannya diisi dengan mata pelajaran IPA. Silakan tulis. Ya, pendek aja nggak apa-apa. Yang penting awalan dari nama aslinya. Kalau sudah selesai, klik lanjutkan atau tekan tombol next. Ini gimana, Bu? Tunggu aja nggak apa-apa. Bisa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, ikut teman-teman yang nggak saja ya. Bisa kan ya? Bisa kak, kami yang nulis itu. Ini punya kami dari tadi nggak bisa. Kok bisa sama? Sudah bisa masuk ke soalnya? Bisa nggak? Tapi di sana aja, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Gantian yang ini kasih ke situ, yang ini kasih ke tengah. Sini biar kami bantu juga jawab. Dannya mana? Dan gak usah, jangan keluar. Sorry. Nggak apa-apa aja kalau nggak bisa. Dia tepat. Iya. Oke, silakan dikerjakan. Jangan. Jangan. Stop ke sini. Stop. Kalau nggak bisa otak-atik. Ini berenang. Ini. Oke, ini aja deh. Nggak apa-apa. Disebut. Otak-atik aja. Kita berempat loh. Memang kita berdua aja kan? Dari awal bisa tuh. Ya udahlah. Dari awal. Gimana dari sini? Kamu bisa ngomong dari back. Nanti cuman nanti nggak usah bedan. Tapi cuman boleh dua, cuy. Coba tanya ibu. Ibu. Sudah? Namanya cuman boleh dua, kamu. Nama boleh lebih ya? Sebentar. Sorry. Oke, waktunya perhatikan dulu ya. Biar saya Oke, sudah? Ini punya siapa? Kami cuma disuruh anu aja.
Oke, ada yang sudah di kelompok sini sudah, yang lain sudah semua? Ada yang belum angkat tangan? Yang masih belum berapa orang? Ya. Oke, sudah. Pancapori. Kejadian omongan. Ya. Berapa nilainya? Omongan berapa? Yang mana sih ya? Oh, salah satu. 90. Sudah? Sudah. Hujan berantakan. Tunggu sebentar, kita menit lagi. Ini sudah apa? Oh iya. Sebentar. Belum. Jangan aneh-aneh kan ngulang lagi pada awal. Diam. Sudah? Yang di sini sudah? Sudah. Tunggu sebentar ya. Ada yang belum selesai? Oke. Weh, pura sudah sih. jawaban. Kalau sudah klik next. Itu ada nilainya di situ. Sudah ada. Oke, sudah semua? Sudah. Tadi waktu kalian mengerjakan soal di situ ada nilai kan? Ada. Coba angkat tangan yang nilainya di atas 70. Katanya. Oke. Yang lain yang di sini nilainya? Oh iya, 80. Oke, sudah. Tadi per kelompok sudah angkat tangan, sudah menunjukkan hasil yang baik. Sekarang kita sebelum menutup pembelajaran, kita akan melakukan kesimpulan secara bersama-sama. Halo. Hai. Halo. Hai. Di belakang.
Sudah bisa memperhatikan Ibu? Oke, kalau bisa kita mari sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita mempelajari tadi tentang apa? Penyebaran biji. Tentang penyebaran biji. Oke, penyebaran bijinya itu dibantu oleh berbagai perantara. Secara garis besarnya tadi ada berapa? 4. 4. Oke, yang pertama apa? Anemokori. Yang kedua? Hidrokori. Yang ketiga? Isokori. Yang keempat? Antropokori. Oke. Dalam proses penyebaran biji yang isokorinya itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama tadi apa? Entomokori. Apalagi? Kiropokori. Apalagi? Ornitokori. Dan yang keempat? Mamokori. Kalau istilahnya sudah paham semua. Kalau anemokori berarti Dibantu oleh angin. dibantu oleh angin. Hidrokori dibantu oleh Air. Kiropterokori Kelelawar. Mamokori, Mamalia. Antropokori, Manusia. Ornitokori, Burung. Oke, berarti sudah paham semuanya. Oke, kemudian di sini dari pembelajaran kita tadi, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Suka nggak belajar hari ini? Suka. Apakah kalian suka dengan cara Ibu mengajar seperti membimbing kalian dari awal sampai sekarang? Suka. Oke, kalau suka, ada ketemu nggak materi yang sulitnya? Nggak ada. Nggak ada? Oke, berarti sudah bisa dipahami dengan baik ya? Ya. Kalau sudah bisa dipahami dengan baik, Ibu harap materi ini tidak hanya sampai di sini, tapi dipelajari lagi di rumah. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, di sini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu daerah. Oke. Sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu Isan Mulang, di mana itu merupakan lagu dari daerah Kalimantan Tengah. Sekarang semuanya berdiri dulu ya, kita menyanyikan sama-sama. Oke, silakan semuanya berdiri tempatnya masing-masing dulu. Isan mulang DTP nyambung, gatang yo gatang seru sarita, anak aku deh, opa hari kawan balinga, mina mama bakas tabela, Tanjung Biar imbing lenge, asia ditahan dia. Lahap we, tapi lahap dia maju we. Lahap we, Isan mulang rumah akan penyangku. Tenteng kule utusku, Isan mulang DTP nyambung, gatang yo gatang seru sarita, anak anakku teh, opa hari kawan balinga, mina mama bakas tabela, Tanjung Biar imbing lenge, asia ditahan dia. Lahap we, tapi lahap dia maju we. Lahap we, Isan mulang rumah akan
Silakan duduk. Oke. Di sini masih ingat kata ibu tadi? Siapa di sini yang mau sukses? Saya. Pasti semuanya angkat tangannya yang tinggi dong. Siapa yang mau sukses? Wow. Oke. Semoga cita-cita kalian bisa tercapai dengan baik. Gunakan waktunya untuk belajar. Gunakan bakat dan kemampuan yang kalian miliki. Misalkan ada bakat dalam bidang olahraga, jangan diabaikan. Meskipun nggak ada bakat di bidang akademik, tetapi di bidang akademiknya tetap dipelajari lagi, terus belajar lagi. Jangan sampai kita gagal di masa depan. Kalau kita sukses, berarti orang tua kita pasti bangganya yang pertama kali, ya. Berarti nggak sia-sia, mulai dari segi dananya, didikannya. Jadi ingat, dekatkan diri pada Tuhan, kuatkan imannya dari hal-hal negatif. Jangan ada yang mengejar cita-citanya dengan cara negatif. Harus kejar cita-citanya dengan berbagai cara. Dengan cara apa? Positif. Tahu positif dengan negatif? Tahu. Kalau contoh tindakan negatif itu apa? Mencontek. Misalkan mau dapat nilai tinggi tapi dengan mencontek, bisa nggak? Mungkin bisa, ya. Tetapi caranya salah. Mencontek dosa nggak? Dosa. Mencontek itu berarti dosa. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, sekarang ibu akan adakan game untuk latihan fokusnya ice breaking kita hari ini. Oke. Kalau ibu bilang duduk, kalian posisinya harus berdiri. Kalau ibu bilang berdiri, berarti kalian harus duduk. Sudah paham? Atau ibu ulangin lagi petunjuknya? Kalau ibu bilang duduk, berarti kalian berdiri. Kalau misalkan ibu bilang berdiri, berarti kalian duduk. Oke, sudah paham? Sudah siap? Siap. Oke, kita mulai. Latihan ya, latihan fokusnya. Nanti kalau misalkan ada yang mungkin melanggar aturannya, langsung maju ke depan aja, membacakan pantun buat kita. Setuju? Setuju. Oke, sekarang kita mulai. Berdiri. Duduk. Berdiri. Iya. Oke, yang berdiri. Coba sekali lagi. Itu buat contoh ya. Sekali lagi. Ini yang benarnya. Oke, berdiri. Oke, maju. Oke, nggak apa-apa. Yang salah. Oke. Yang benarnya yang tadi itu contohnya. Oke, coba ya, satu kali lagi. Coba satu kali lagi. Kalau ibu bilang berdiri berarti duduk. Kalau ibu bilang duduk berarti berdiri. Sekarang semuanya harus siap. 1, 2, 3, duduk. Berdiri. Oke, nggak apa-apa, maju aja dulu. Berdiri berarti duduk. Bacakan pantun buat kita. Iya, nggak apa-apa aja. Ayo, siapa tadi? Ya nggak apa-apa. Ada yang lain. Kasih. Ibu. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Nah, ibu duduk aja. Siapa tadi? Oh, Adel yang mana? Oh iya, Del. Perwakilan Del. Pantun. Berapa ya? Anak kecil beli Tamiang. Tamiang dibuat dari tembaga. Aku pikir dia setia, ternyata selingkuh juga.
Terima kasih ya. Sampai di sini pembelajaran kita dan Ibu ucapkan selamat siang. Siang.